warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Salman Al-Farisi, dan kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan strategik pada masa dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi akan menjelaskan tentang karakteristik perubahan perkembangan fisik yang terjadi pada masa dewasa serta implikasinya terhadap kualitas hidup manusia. Masa dewasa merupakan fase kehidupan yang ditandai mulainya individu berada pada puncak kekuatan fisik dengan fungsi otot, tulang, jantung, dan paru-paru yang masih optimal. Namun, seiring bertambahnya usia, metabolisme itu melambat, elastivitas tubuh juga berkurang. Meskipun masa dewasa tengah hingga akhir, perubahan fisik menjadi lebih nyata. Masa otot dan kepadatan tulang cenderung menurun. Resiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, ataupun osteoporosis itu meningkat. Meskipun proses penuaan dapat dihindari, dampaknya dapat diminimalisir oleh pola hidup sehat, aktivitas yang rutin, dan konsumsi gizi yang seimbang. Dengan menerapkan langkah-langkah seperti yang saya berikan tadi, sejak dini individu dapat mempertahankan kualitas hidup, tetap produktif secara mencapai kesehatan yang lebih panjang dan pada masa dewasa tersebut. Sekian, terima kasih. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif pada masa dewasa, khususnya dalam hal kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Pada masa dewasa, perkembangan kognitif itu mengalami transisi ke arah yang lebih pragmatis dan reflektif. Menurut teori Heisenstein, pemikiran dewasa ditandai dengan fokus penerapan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah kehidupan nyata. Stein menyebutkan tahap ini sebagai tahap tanggung jawab, di mana individu dewasa memanfaatkan kemampuan kognitif mereka untuk memenuhi tuntunan pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Pemikiran pragmatis ini memungkinkan orang dewasa untuk mengintegrasikan pengalaman hidup mereka dengan pengetahuan teoritis, sehingga mampu menghadapi tantangan hidup dengan pendekatan yang lebih matang. Pada masa dewasa, beberapa individu mencapai tahap konvensional, yaitu tingkat tinggi perkembangan moral menurut Halbrecht. Pada tahap ini, nilai-nilai moral didasarkan pada prinsip universal seperti keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenai perkembangan aspek psikososial pada masa dewasa ditinjau dari perkembangan moral dan kematangan emosi dalam menghadapi berbagai tuntutan kehidupan. Nah, perkembangan sosial itu melibatkan proses di mana individu itu belajar berinteraksi dengan orang lain, kemudian memahami norma sosial, membangun hubungan interpersonal, dan mengembangkan keterampilan sosial. Nah, menurut teori Erikson itu membahas mengenai perkembangan manusia yang dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Nah, menurut Erikson itu perkembangan psikososial ialah proses di mana suatu organisme itu matang secara fisik dan psikologis dan dibentuk dari kelahiran hingga kematian melalui interaksi pengaruh sosial. Nah, sedangkan Sarafino itu mendefinisikan kondisi psikososial sebagai keadaan individu yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor psikologis seperti emosi, pikiran, dan perilaku dengan faktor sosial seperti hubungan interpersonal dan hubungan sosial. Nah, kondisi ini berperan penting dalam menentukan bagaimana si individu itu merespon stres, mengelola tekanan hidup, serta menjalin hubungan sosial yang bermakna. Nah, menurut Erikson, perkembangan psikososial itu ditandai dengan 3 gejala penting. Yang pertama, yaitu perkembangan keinginan. Yang kedua, perkembangan generatif. Dan yang ketiga, yaitu perkembangan integritas. Nah, individu yang matang secara emosi itu dapat mengelola emosi dan juga
video penjelasan dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi